Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Abdillah Yusuf Hadi. Di video kali ini saya akan memberitahu teman-teman semua kira-kira kamera apa sih yang bagus untuk para pemula, karena banyak pertanyaan dari teman-teman saya di DM, baik di komentar di YouTube gitu ya. Mereka nanyain, "Bang, kamera yang buat pemula itu yang bagus yang mana sih?" Nah, mungkin kalau bagus sendiri, semua kamera itu bagus ya, tidak ada kamera yang jelek. Semua kamera bagus, tidak ada kamera yang jelek kecuali kamera tersebut rusak ya. Nah, maka dari itu di sini saya akan memberikan gambaran ke kalian bagi yang ingin atau yang mau terjun di dunia fotografer, yang bingung kameranya apa, saya akan ngasih aduh batuk. Saya akan ngasih gambaran ke kalian biar kalian tuh bisa ngebayangin saya mau beli kamera yang seperti apa. Oke, simak terus. Nah, di zaman sekarang ini yang namanya teknologi khususnya kamera ya itu udah banyak banget ya, dari kamera HP, terus dari kamera DSLR, kamera mirrorless, action cam, itu udah banyak banget. Semuanya memiliki fungsinya masing-masing dan memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, dari jenis-jenis tersebut masih ada lagi merek-mereknya. Action cam berbagai merek, ada GoPro, terus ada apa sih, Ycam ya kan, dan masih ada lagi. Nah, dari mirrorless juga pun ada mirrorless, ada Canon, terus ada Sony, ada Fujifilm, dan masih banyak lagi. Kalau saya sebutin satu-satu mungkin gak akan beres hari ini. Jadi ya mungkin kalian udah tahu sendiri lah ya, udah tahu sendiri merek-mereknya seperti apa. Nah, di dalam merek tersebut ada lagi jenisnya, tipenya ya, tipenya. Kalau misalnya kalau Fujifilm ada tipe XT30, XT100, XT20, dan masih banyak lagi bejibun. Sony pun ada A72, A73, dan masih banyak lagi. Nikon pun ada ya. Terus merek-merek lain pun pasti ada tipe-tipenya masing-masing gitu ya. Nah, dari banyaknya apa tadi yang udah saya sebutin ya, yang nggak bisa saya sebutin satu-satu gitu ya, bukan mungkin lagi, sudah pasti buat yang baru terjun ke dunia fotografer ya, itu pasti bingung kira-kira kamera yang bagus buat saya apa. Mungkin pertanyaannya diganti, karena kalau yang bagus itu udah pasti banyak, semua kamera bagus, tapi pertanyaannya adalah kamera yang cocok untuk saya apa ya, gitu ya, yang cocok ya. Kalau kalian udah banyak uangnya ya, kalian tinggal beli aja kamera yang paling mahal sekali, yang harga 20, 30, 40, bahkan sampai 50, bahkan sampai 100 juta. Semakin tinggi harganya pasti kan teknologinya akan semakin canggih. Apakah cocok untuk bagi para pemula? Sangat cocok sekali tentunya, karena semakin tinggi teknologi otomatis fiturnya akan semakin lengkap. Nah, buat yang para pemula ini belajarnya bisa lebih luas belajarnya gitu. Nah, tapi bagi teman-teman yang budgetnya terbatas alias tidak bisa membeli kamera yang harganya puluhan juta, mungkin hanya bisa membeli kamera yang di bawah 5 juta atau bawah 4 juta, itu mungkin akan sangat kesulitan sekali memilih kamera seperti apa ya. Karena ya itu tadi, kalau kamera yang kelas menengah ke bawah yang harganya itu hanya jutaan, di bawah 5 juta apalagi, itu mungkin dia fitur-fiturnya tuh teknologinya terbatas ya. Meskipun ada keunggulannya atau ada yang canggihnya pun mungkin hanya satu atau dua saja. Fitur-fitur yang lainnya itu masih fitur-fitur atau masih teknologi lama gitu. Berbeda sama dibandingkan dengan yang tadi, kalau kamera yang kelas menengah atas yang harganya puluhan juta, itu teknologinya biasanya itu sudah canggih-canggih semua. Karena ya beda harga ya beda kualitas gitu ya. Maka dari itu saya akan ngasih tahu buat kalian yang budgetnya yang terbatas saja. Nah, kalau misalnya kalian budgetnya terbatas untuk membeli kamera dan kalian bingung itu mau beli kamera tipenya apa, kalian mungkin selanjutnya kalian itu melihat diri sendiri. Nanti saya ngefoto itu tujuannya itu cuman buat iseng-iseng ya, cuman buat iseng-iseng atau hobi atau buat kerja gitu. Nah, silakan kalian introspeksi diri. Saya ngefoto buat iseng-iseng, main sambil sama teman gitu kan, nanti foto jepret upload, main sama teman, jalan-jalan sama keluarga atau siapapun, jepret upload gitu ya, atau cuman buat hobi di waktu luang atau buat kerja. Kalau saya pribadi ya, kalau cuman buat iseng-iseng, mending beli HP aja. Karena untuk zaman sekarang HP kan udah canggih-canggih ya, kameranya tuh megapikselnya udah gede-gede ya.
tapi nggak tahu berfungsi atau enggak. Cuman kalau ngeliat di iklannya itu megapiksel itu sampai 20 megapiksel sampai 30 megapiksel gitu kan, nggak tahu berfungsi atau enggak. Cuman yang menurut saya kalau cuman hanya sekedar iseng-iseng ya nggak masalah gitu ya. Kalian tinggal ngefoto sama teman sama keluarga, upload, beres, selesai gitu. Dicetak pun juga bisa. Kalau cetaknya nggak gede-gede amat ya, kalau cetak hanya ukuran 10R atau 5R gitu ya masih masih oke, masih kelihatan bagus kok gitu. Nggak ada masalah. Oh, dari kamera HP juga, karena kamera HP zaman sekarang udah canggih-canggih, beda sama dulu yang masih zaman VGA, kamera juga burem ya. Kayak kalau ngefoto tuh padahal itu nggak di blur tapi kelihatan ngeblur aja gitu, kayak disensor gitu kan, kotak-kotak gambarnya. Tapi sekarang udah canggih-canggih, jadi tenang aja, nggak perlu khawatir. Itu pun kalau kalian cuma iseng-iseng aja. HP kan fungsinya juga banyak ya, nggak hanya foto aja gitu ya, bisa sambil komunikasi, bisa untuk komunikasi atau untuk browsing internetan juga bisa gitu. Jadi lebih lebih manfaatnya lebih banyak lah kalau hanya sekedar iseng-iseng aja gitu. Nah, kalau misalnya untuk hobi, kalau misalnya kalian foto karena saya ingin kegiatan di waktu luang gitu ya, saya ingin punya kegiatan di waktu luang yaitu berfoto. Nah, silakan kalian mungkin bisa cari kamera mirrorless atau DSLR atau action cam sesuai dengan kegiatan nanti kalian mau seperti apa ngefotonya gitu ya. Nah, kalau untuk hobi sendiri kan pasti ada kepuasan tersendiri ya. Semakin bagus menurut kalian, semakin puas hasilnya, otomatis kalian pun pasti akan memaksimalkan peralatan yang kalian punya. Nah, di sini kalau untuk hobi gitu ya, yang pertama itu mungkin kalian targetkan dulu budget yang akan kalian keluarkan tuh berapa untuk membeli kamera gitu ya. Karena kamera sendiri harganya tuh macam-macam ya, ada jutaan, ada yang puluhan juta, bahkan ada yang sampai ratusan juta juga gitu. Setelah kalian tentukan budgetnya berapa, barulah kalian bayangin kira-kira ya, kalian nanti kalau punya kamera tuh mau foto apa, mau foto landscape kah, atau foto portrait wedding segala macam kah, atau foto street kah, atau foto produk atau videografi. Nah, kalian tentukan itu. Setelah kalian udah ngebayangin, udah menemukan rencana kalian nanti kalau udah punya kamera, nah silahkan kalian beli kamera sesuai dengan kegiatan kalian nanti. Kalian mau ngefotoin apa tadi, mau landscape, wedding, atau portrait, atau street, atau videografi, atau apa terserah gitu ya. Karena apa? Karena ya tadi, kalau misalnya kamera yang kelas menengah ke bawah sesuai yang saya bilang tadi, dia memiliki teknologi yang terbatas. Meskipun canggih pun itu hanya hanya salah satu atau dua saja. Sisanya itu teknologi masih teknologi lama gitu ya. Contoh, misalnya kalau kalian ingin foto landscape, kalian mungkin bisa cari atau kamera yang lebih diunggulkan di bodinya. Karena untuk landscape sendiri kan dia foto pemandangan ya, pemandangan entah itu kalian di gunung atau di hutan, intinya tuh outdoor ya. Namanya landscape kan pemandangan udah pasti tuh outdoor. Nah, untuk outdoor sendiri kan cuacanya itu sangat ekstrim, kadang hujan, kadang panas, kadang gerimis, kadang embun. Nah, kalian mungkin bisa cari kamera yang teknologinya tuh yang kuat di bodinya ya, yang artinya dia anti air. Maksudnya anti air ini bukan dicemplungin masuk ke air dia masih hidup, enggak, tapi kalau kena percikan air, kena hujan gerimis, atau misalnya kena embun, dia masih kuat. Kena panas matahari pun dia nggak kuat, kalau kena matahari pun dia masih kuat gitu. Jadi mesinnya tuh masih adem lah, dalamnya tuh nggak panas gitu ya. Nah, kalian bisa lebih mengunggulkan di bodinya saja, lebih mengunggulkan di bodinya, ketahanan kameranya di bodinya khususnya, bukan di mesinnya gitu ya. Nah, mungkin kalian bisa nyari kamera yang seperti itu kalau untuk foto landscape. Terus yang kedua, kalau misalnya kalian pingin foto portrait atau foto wedding atau foto model, itu sama aja intinya orang lah ya. Nah, kalian bisa cari kamera yang memiliki fitur eye tracking. Eye tracking itu adalah autofocus yang otomatis ke bagian mata. Dia akan mencari mata si model untuk fokusnya ke sana, ke matanya dia. Nah, fitur-fitur ini mungkin hanya ada di beberapa kamera kalau yang kelas menengah ke bawah ya. Karena itu balik lagi, teknologinya terbatas gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian punya rencana foto model, ya carilah yang eye tracking. Jadi dia otomatis lebih fokus ke bagian matanya. Itu akan mempermudah kalian dalam nanti pemotretan gitu. Jadi langsung tuh nanti si fokusnya nyari-nyari tuh bagian matanya mana, oh ini dia, langsung fokus ke bagian matanya. Karena kan kalau untuk
foto orang kan identik biasanya kan fokusnya ke bagian mata gitu ya, ke wajahnya tuh di bagian matanya, dia akan lebih fokus ke sana. Nah itu untuk gambarannya. Lalu yang selanjutnya itu kalau misalnya kalian pingin street street fotografi gitu ya, kayak saya kan lebih lebih apa lebih seringnya kan street fotografi ya. Nah kalau misalnya kalian street fotografi, carilah kamera yang memiliki autofocusnya cepat, karena setiap kamera tuh autofocus itu beda-beda kecepatannya. Nah kalian mungkin bisa cari kamera yang autofocus itu cepat. Saya nggak tahu sih rentang autofocus cepat itu berapa ya, berapa per second gitu kan. Nah kalian bisa cari teknologi kamera yang memiliki kecepatan autofocusnya tuh yang ya saya paling cepat lah di antara kamera-kamera kelas menengah bawah lainnya. Karena untuk street sendiri kan kalian kan foto jalanan atau aktivitas orang yang nggak kalian atur, jadi ya udah apa adanya gitu ya, otomatis kalian butuh kecepatan autofocus yang sangat cepat. Kalau misalnya nggak cepat ya keburu ngeblur hasilnya, orangnya udah maju, si fokusnya lama nangkepnya gitu kan. Nah itu akan kerepotan kalau misalnya autofocusnya lambat. Makanya carilah kamera yang autofocusnya cepat gitu ya. Contoh kayak saya ini pakai Fujifilm ya, ini lumayan menurut saya ya sampai sekarang nih worth it untuk street photography karena autofocusnya cepat juga. Dan kenapa saya milih Fujifilm dibandingkan Sony ya, ya mungkin teman-teman sudah melihat Instagram saya sendiri kan. Instagram saya kan kebanyakan fotonya tuh foto street malam. Street malam ini kan kalau untuk sensor APS itu sangat susah ya. Biasanya kan kalau malam hari itu kan kamera-kamera yang sensornya full frame karena lebih terang hasilnya. Nah, untuk APS sendiri, kalau untuk APS sendiri itu sulit gitu ya. Tapi kenapa saya masih memilih Fujifilm? Karena itu tadi budget saya tidak cukup untuk membeli Sony ya. Kalau misalnya dibandingkan dengan Sony A72 itu mungkin bisa saya kebeli karena harganya hampir sama 11-12 dengan Fujifilm X-T30. Tapi untuk Sony A72 itu teknologi lama, masih tahun 2015, autofocusnya tuh nggak cepat gitu ya. Tapi kalau misalnya full frame dia menang di full frame, cuman kalau teknologi di autofocusnya dia kalah dengan Fujifilm ini yang saya rasakan loh ya, nggak tahu kok teman-teman. Itu makanya saya lebih cenderung membeli kamera ini meskipun saya foto malam. Nah terus gimana cara ngakalinya biar terang? Ya ngakalinya saya beli lensanya itu lensa yang bukaannya 1.4 ya, yang bukaannya 1.4, jadi ya bisa terang juga lah gitu ya. Kalian bisa lihat aja di Instagram saya hasil foto malam seperti apa. Itu menurut saya masih nggak masalah, masih bisa gitu ya, nggak kalah jauh dengan kamera full frame. Kecuali kalau yang Sony A73 itu udah pasti beda, kalau dibandingin dengan A72 masih sama hasilnya. Jadi makanya saya lebih memilih ini dibandingkan Sony A72 gitu. Jadi itulah kira-kira gambarannya. Kalau misalnya kalian pingin fotonya foto apa lagi kira-kira ya, tadi landscape, street. Kalau misalnya sama video misalnya, kalau kalian pengen lebih condong ke videografi ya kalian mungkin cari kamera yang tahan lama dalam perekaman. Karena setiap kamera itu masing-masing punya ketahanan yang berbeda dalam perekaman. Jangankan merekam, ngejepret aja memiliki ketahanan yang berbeda. Ada yang berapa kali jepretan udah panas kameranya, harus diemin dulu gitu ya, itu baru foto. Belum lagi video juga kan sama, dia bakal ngerekam terus ya. Nah kalian bisa cari kamera yang ketahanannya lebih lama gitu. Contoh kayak Sony A6000, A6300 dia masih lama. Nah kalau misalnya kamera ini tahan lama nggak Fujifilm? Ini nggak tahan lama, ini paling maksimal di 10 menit. Dan di nextnya pun kalau ngerekam lagi ya paling cuma 5 menit karena udah panas dalamnya. Kalau udah panas dia akan mati sendiri, bakal ngestop sendiri perekamannya. Jadi kalau kamera Fujifilm ini dia nggak kuat dalam perekaman lama. Tapi kalau misalnya Sony A6300 atau A6000 itu dia kuat tahan lama perekamannya gitu. Jadi kalian bisa cari-cari sesuai dengan keinginan kalian tuh mau seperti apa. Nanti kalau misalnya kalian punya kamera ya, mau ngefotoin apa, wayahna kalau bahasa Sunda mah wayahnya tuh ya, kalau bahasa Indonesia tuh ya mau gimana lagi, karena kan budgetnya emang terbatas. Kecuali kalau banyak uangnya ya tinggal beli kamera yang mahal aja yang puluhan juta, 50 juta, 40 juta gitu kan, udah pasti fiturnya lengkap. Kalian mau foto landscape,
bodinya udah tahan air, mau foto portrait udah ada eye tracking, mau video udah bisa tahan lama, mau straight udah full frame, ya kan udah bisa. Tapi kan kalau yang budget terbatas otomatis dia bakal nggak kayak gitu sistemnya, teknologinya rugi ya, bangkrut nanti perusahaannya kalau misalnya teknologinya udah lengkap gitu kan. Nah itulah gambarannya kira-kira untuk kalian kalau misalnya mau menentukan jenis kalian ingin beli kamera apa. Terus kalau misalnya kalian nih beli kamera yang untuk foto portrait misalnya, bisa nggak untuk landscape juga nanti kalau misalnya sambil mau belajar landscape? Bisa aja, cuma hati-hati ya tadi sih yang saya bilang tadi ya. Kalau misalnya kamera tersebut pakai portrait, dia belum tentu bisa tahan terhadap cuaca pada saat kalian foto landscape, dan itu akan malah merusak kamera kalian nantinya. Itu contoh, kalian foto model misalnya ya kan, yang biasa di indoor atau dalam kota ya kan, yang cuacanya tuh nggak begitu ekstrim, terus kalian iseng-iseng nih, kalian liburan naik gunung gitu kan, kamera dibawa pengen foto landscape, nah itu sangat rentan sekali rusak karena bodinya nggak kuat gitu, bodinya nggak kuat terhadap suhu dinginnya gunung tuh nggak kuat. Paling pahit-pahitnya tuh udah pasti kamera kalian bakal berjamur ya, karena ada embun yang masuk itu, karena kan ya nggak anti air, masih ada celah-celah apa, ada celah-celahnya yang masuk ke dalam gitu, si embunnya itu dia akan membuat si kamera kalian berjamur. Makanya kalau misalnya mau dipaksain ya lihat situasi dulu gitu kan. Kalau misalnya kalian pengen belajar foto street juga sama gitu ya, hasilnya hasilnya bisa bagus cuman nggak maksimal ya, paling cuman buat belajar aja. Tapi kalau untuk lihat hasilnya ya kurang, karena ya itu tadi, karena kamera kalian kan khususnya itu kan kelebihannya hanya untuk foto model, sisanya itu ya sampingan aja kok, buat iseng-iseng doang mah mangga gitu, nggak masalah gitu. Tapi ya kan kalau hobi kan pengen pasti hasilnya lebih bagus ya kan, kepuasan tersendiri tuh. Begitulah kira-kira gambarannya. Kalau dari saya itu saya ceritakan sesuai dengan pengalaman saya waktu saya bingung beli kamera seperti apa, dan sekarang saya ceritakan pengalaman tersebut ke kalian. Semoga kalian udah punya gambaran nih kira-kira kalian mau beli kamera tipe apa. Nanti kalau misalnya kalian udah menentukan mau foto apa, terus apa, budgetnya berapa gitu kan ya, kalian nanti tinggal cari kamera atau tanya ke teman-teman, kamera yang punya S-tracking harga 5 juta berapa sih misalnya kayak gitu, atau kamera yang bodinya kuat harga 5 juta tipe apa sih kayak gitu, bisa tanya ke teman atau ke tukang dagangnya langsung aja, enggak gitu ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kalau misalnya penjelasan saya kurang jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Atau enggak kalian misalnya kalau ada pertanyaan tapi jawabannya singkat nggak panjang lebar gitu ya, kalian bisa tanyakan di lewat TikTok saya. Nanti saya mau bikin konten yang tanya jawab yang kayak orang-orang ya, kayak seleb TikTok itu kan ada yang tanya komen ini dia ngejawab kayak gitu kan. Nah mungkin saya akan buat video tersebut kalau yang jawabannya singkat-singkat. Tapi kalau yang jawabannya panjang lebar seperti video ini ya nanti akan saya ceritakan atau saya jelaskan di YouTube itu. Oke baik, mungkin gitu saja, sampai ketemu lagi, semoga sukses selalu dan jangan lupa terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.